Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Prasetyo dengan NIM C1C01997. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi periode Mesir. Pada periode Mesir, bukti sejarah menunjukkan gudang-gudang Mesir masa lalu dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas, gandum, permata, tekstil, bahkan hewan ternak yang menunjukkan adanya pencatatan atas transaksi-transaksi. Kemudian, sejarah akuntansi periode Babilonia. Pada masanya, ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tabel tanah liat di Babilonia. Didapati hasil dari penelitian tersebut menunjukkan suatu kasihan yang besar tentang sistem pembukuan mereka. Dalam sistem akuntansinya, catatan-catatan umum kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tabel-tabel. Kemudian sejarah akuntansi periode Cina. Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang. Fungsi akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200 sebelum Masehi. Selama dinasti Xiu, dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri pada dinasti Xia tahun 2000 sampai 1500. Kemudian sejarah akuntansi periode Yunani. Pada periode Yunani, pemerintah membagi secara adil barang pada akhirnya. Permulaan akuntansi mengawasi keseimbangan uang masuk, pengeluaran, dan berakhir pada keseimbangan. Kemudian sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, akuntansi di Indonesia sudah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di masa yang lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Sejak tahun 1642, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sehingga awal dari penerapan akuntansi modern di Indonesia dimulai ketika masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1842, ketika Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, hutang, anggaran, dan untuk garnisun dan pengiriman kapal di Batavia dicatat dengan menggunakan jurnal. Kemudian sejarah akuntansi syariah. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non tunai sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Kemudian prosedur, terkait prosedural, mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti transaksi dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut, mencatat transaksi tersebut ke dalam buku jurnal, meringkas dalam buku besar transaksi-transaksi yang sudah di jurnal tahap pengakuan, kemudian menentukan saldo besar di akhir periode dengan menuangkannya dalam neraca saldo. Selanjutnya, menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling akhir, menentukan saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, menutup buku besar, kemudian menutup saldo buku besar, akun nominal, dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penutupan. Kemudian transaksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku ekonomi atau lebih berdampak pada keuangan. Kejadian, peristiwa yang menjadi proses transaksi dapat berlangsung. Kemudian jurnal, tempat segala aktivitas transaksi telah tercatat. Entitas, pelaporan dan menyusun laporan keuangan. Itu adalah beberapa istilah dalam akuntansi. Kemudian ada juga akun. Akun ini adalah wadah yang digunakan untuk mencatat transaksi apapun yang telah terjadi, baik ekuitas, aset, beban, liabilitas, dan pendapatan. Buku besar, kumpulan data yang berisi mengenai akun-akun yang ada. Ayat jurnal, kegiatan pencatatan dalam buku yang merupakan angka dasar. Kemudian ada ayat jurnal koreksi, sebuah perbaikan buku besar yang sebelumnya telah dibuat. Terakhir ayat jurnal penyesuaian. Melalui ini kesalahan dapat terlihat dengan jelas. Jurnal ini dilakukan pada akhir waktu atau ketika tutup buku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.